Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 50. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, jika nilai A, B, C, dan D positif, maka grafik fungsi AY kurang BX kuadrat kurang CX tambah D sama dengan 0 akan memiliki. Oke, di sini kita uji satu-satu. Yang pertama, apakah dua titik potongnya itu dengan sumbu X? Terus yang kedua, apakah dia memiliki nilai maksimum? Terus yang ketiga, apakah dia memiliki nilai minimum? Dan yang keempat, apakah dia bersinggungan dengan sumbu X? Oke, berarti ini ditanyakan pada soal, dan ini adalah petunjuknya, yaitu ada fungsi kuadrat di mana A, B, C, dan D-nya positif. Jadi aku udah ubah seperti ini. Terus di sini kita tulis kembali gitu ya. Nah, lalu di sini kita buat dalam bentuk eksplisit. Nah, eksplisit itu gimana sih? Ayo, kalian cari tahu sendiri gitu ya. Jadi kita buat dalam bentuk fungsi Y gitu. Maksudnya itu eksplisit itu gitu ya. Nah, jadinya apa? Ini kalau kita buat ke dalam bentuk Y atau suatu fungsi, kita coba pindahkan min BX kuadrat kurang CX tambah D ke kanan. Jadinya positif. Jadi AY sama dengan BX kuadrat tambah CX kurang D. Nah, berarti ini negatif ya. Nah, sehingga kita bagi kedua ruas dengan A. Jadinya ini bagi A jadi Y sama dengan ini semua bagi A jadi B per A X kuadrat tambah C per AX kurang D per A. Lalu dari sini kita uji satu-satu gitu ya. Ke yang pertama, apakah dia memiliki dua titik potong dengan sumbu X gitu ya. Nah, kalau dia ada parabola, katakanlah seperti ini, terus dia memotong sumbu X. Nah, ini sumbu X gitu ya. Nah, sumbu X ini kan sama aja dengan Y sama dengan 0 gak sih? Nah, Y sama dengan 0 itu kan juga garis. Jadi, parabola kalau dia memotong garis, berarti diskriminannya lebih dari 0. Dengan syarat apa? Y dari parabola akan sama dengan Y yang ada di garis. Nah, substitusikan Y parabolanya, itu B per A X kuadrat tambah C per AX kurang DA sama dengan Y di garisnya, yaitu 0. Lalu karena udah dalam bentuk seperti ini, yaitu persamaan kuadrat, maka kita cari diskriminannya, yaitu B kuadrat kurang 4AC, di mana B-nya itu adalah koefisien dari variabel X, jadinya C per A kuadrat kurang 4 kali A-nya adalah koefisien dari variabel X kuadrat, berarti kali B per A, kali C-nya itu adalah konstanta, yaitu min D per A, berarti kita kalikan. Jadinya C per A kuadrat itu kan sama dengan C kuadrat per A kuadrat. Terus yang ini kan min 4 kali B, min 4B kali min D, jadinya 4BD gitu kan, jadi positif, per A kali A itu A kuadrat. Nah, jadinya kita lihat, oh ini udah sama penyebutnya nih, jadi kita gabungin aja yang pembilangnya. Jadi C kuadrat tambah 4BD per A kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan, ini tuh apakah lebih dari 0 gitu kan, atau positif gitu. Nah, kita bisa lihat A, B, C, dan D-nya itu positif. Jadi saat kita kalikan atau kita jumlahkan ini semua, hasilnya positif. Nah, gitu juga dengan yang ini, kita kuadratkan jadi positif. Jadi saat kita bagikan nih, positif dengan positif, hasilnya kan positif. Nah, kalau positif berarti dia bakal lebih dari 0. Nah, jadi benar gitu ya kalau dia itu memiliki dua titik potong dengan sumbu X. Pembuktiannya di diskriminannya lebih dari 0. Jadi dia berpotongan terhadap sumbu X, jadi pernyataan satunya benar. Waduh, kayak kecoret gitu. Oke, selanjutnya kita ke petunjuk yang kedua. Apakah dia memiliki nilai maksimum? Nah, kalau kita lihat, kalau dia memiliki nilai maksimum berarti dia terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, artinya koefisien dari variabel X kuadratnya, kita katakanlah dia A, yaitu adalah kurang dari 0. Nah, sehingga kalau kita perhatikan tadi saat kita dapatkan ke dalam fungsi eksplisitnya, Y sama dengan B per A X kuadrat tambah C per AX kurang D per A.
Nah, inilah dia. Kita bisa lihat koefisien dari variabel x kuadratnya itu yaitu b per a. B-nya positif, A-nya positif. Saat dia dibagi, dia lebih dari 0. Nah, kalau dia lebih dari 0, berarti dia bukan maksimum lagi, tapi minimum atau terbuka ke atas, gitu. Jadi pernyataan 2 ini salah. Terus yang ketiga, apakah dia memiliki nilai minimum? Nah, tadi kita udah dapatkan, oh ini ternyata dia memiliki nilai minimum. Berarti pernyataan 3 ini otomatis benar. Terus yang keempat, apakah dia memiliki titik singgung dengan sumbu X? Nah, kalau tadi kita lihat, untuk mencari titik singgung atau misalkan titik potongnya gitu kan, atau apa gitu. Nah, itu kan kita dapatkan dari rumus diskriminan. Nah, kalau dia berpotongan berarti diskriminannya lebih dari 0, kalau dia bersinggungan sama dengan 0, kalau dia tidak bersinggungan berarti D-nya kurang dari 0. Nah, tadi kita dapatkan diskriminannya lebih dari 0, otomatis diskriminannya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia tidak memiliki titik singgung dengan sumbu X, melainkan dia memiliki titik potongnya saja. Nah, sehingga karena Y berpotongan terhadap sumbu X, maka pernyataan keempat ini salah. Nah, gitu ya. Sehingga kita dapatkan pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Dan itu di opsi yang B gak sih? Ayo. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 dan 3. Nah, ini. Oke. Akhirnya kita udah selesai bahas 50 soal. Terima kasih udah belajar bareng aku. Dadah.